Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril bersempat untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2003, karena sebagaimana diketahui bahwa di tahun 2003 ini CPNS kembali akan digelar gitu kawan-kawan ya, dan lebih tepatnya kata Pak Alek itu pelaksanaannya kalau nggak Juni nanti Juli mendatang gitu kawan-kawan. Jadi kalau ada waktu kurang lebih sekitar ya ambil pahitnya lah 60 hari, maka ini waktu ini kalau kita gunakan hanya untuk berbahan ria, maka ini akan menjadi suatu waktu yang sia-sia tentunya kawan-kawannya, dan tidak memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Makanya dari itu mari kita maksimalkan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca, dan juga jangan lupa untuk memperbanyak doa. Dan pada kesempatan ini Maki alhamdulillah sudah masuk di part 4 untuk soal SKD-nya. Dan pada kesempatan ini Maki akan membahas soal SKD TWK tes wawasan kebangsaan hot untuk materi BPUPKI gitu kan, atau BPUKI ya, karena sebagaimana sepakatan Mang Aki biasanya materi ini banyak muncul di soal-soal CPNS tahun sebelumnya, dan juga ini juga berdasarkan soal-soalnya tentunya dibuatkan berdasarkan kisi-kisi, tapi kisi-kisi ya pada CPNS tahun lalu. Wah, mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua. Baik, untuk satu kita langsung di kopi gitu ya. Kan sebuah masalah, namun apapun masalahnya ngerti buntu sosro gitu ya, selalu masalah yang semua bus ya, semuanya solution ya apa? Iya betul ya, biar asuransi itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya lengkap materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu kalau kamu ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu, kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan yaitu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahas berbeda-beda pokoknya gitu ya. Akhirnya persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Hidup jadi mantap mix. Nah nih, perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan pas 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pohon sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Mangke di video sebelumnya, silahkan cicing lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancang UUD gitu 1945.
pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah. Sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Sumi Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke, pada tanggal 22 Juli 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video maaf sebelumnya. Atau nanti mungkin akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta, ya dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya, yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang beberapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan gitu ya, sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang saya diberikan konten ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS tahun 2023 ini. Untuk soal WK-nya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa SKD nanti akan ada 3 jenis ya, soalnya ada TIU, tes intelijensi umum, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP, tes keberuntungan pribadi gitu ya. Untuk TIU-nya makin sudah banyak ya, di sana berbagi dari part 1 sampai part berapa itu, part 6, part 8 gitu ya. Di satu ada deret di sana, kemudian ada figura, silakan ada penalaran analitik, kemudian juga ada soal ceritanya. Untuk TWK-nya ini makin alhamdulillah sudah berkesempatan berbagi 2 soal dulu ya, di part 1 sama part 2. Di part 1-nya makin sudah berbagi tentang amandemen UUD ya, amandemen UUD ujung-ujungnya itu enggak ya, Undang Dasar 1945 maksudnya. Dan di part 2-nya makin sudah berbagi tentang soal ini BPUPKI, dan PPKI. Karena sebagaimana informasi beredar di tahun-tahun sebelumnya 2019, 2020, 2021 itu PPKI dan PPKI ini sering banyak muncul kawan-kawan yang tidak menutup kemungkinan di tahun 2023 ini BPUPKI dan PPKI ini akan muncul juga, kan ini berkaitan dengan sejarah kemerdekaan kita gitu kawan-kawan ya. Oke kawan, samping kita memaksimalkannya dengan usaha, kawan-kawan juga agar tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Jadi antara usaha sama doanya dimaksimalkan kawan-kawan ya.